Mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan inilah menjadi bekal kita, modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus shalah, fikih seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, ini masih dalam seri rukun-rukun salat. Terakhir kita telah membahas tentang lafadz tasyahud akhir dan begitu juga lafadz sholawat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah terkait dengan rukun sholat yang kita sebut terakhir, yaitu adalah mengucapkan salam setelah kita selesai membaca bacaan tahiyat dan sholawat di tahiyat akhir, maka gerakan sholat terakhir kita yaitu adalah membaca salam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, membaca salam ini termasuk salah satu di antara rukun-rukun salat yang harus kita lakukan. Yang namanya rukun itu kalau kita tidak melaksanakannya, tidak mengerjakannya, maka salat kita tidak sah. Ya. Baik, maka terhadap bacaan ataupun gerakan ucapan salam ini, dalilnya adalah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau menyebutkan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus salati at-tahuru. Kunci salat itu adalah kita bersuci dari hadas, bersuci dari najis, wa tahrimuha at-takbir, dan yang batasan yang mengharamkan seseorang
Maksudnya mengharamkan di sini adalah batasan yang tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam salatnya, maka batasan startnya itu adalah at-takbir, yaitu bacaan takbir. Wa tahliluha, dan batasan yang kembali memperbolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat, maka batasan finishnya itu adalah at-taslim, pengucapan salam ataupun ucapan salam. Nah, ucapan salam di sini menurut para ulama itu termasuk rukun-rukun salat, ya, termasuk rukun-rukun salat. Nah, dalam masalah rukun salat yang terakhir yaitu mengucapkan salam, ini dibahas oleh para ulama karena salam, ya, setelah kita membaca doa tasyahud, ya, tasyahud akhir, maka salam itu ada dua, ya, yaitu ada dua salam, salam ke kanan dan salam ke kiri. Ya. Ini adalah gerakan salam, salam ke kanan, ke arah kanan, dan salam ke arah kiri. Nah, yang dibahas oleh para ulama itu adalah dari dua gerakan salam ini mana yang termasuk rukun salat itu tadi. Jadi ada dua salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mana yang termasuk rukun salat. Maka dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah ini ada perbedaan pendapat jamaah sekalian. Dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu dijelaskan bahwa yang termasuk rukun salat itu adalah hanya salam pertama saja, yaitu yang menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang termasuk rukun. Ya. Adapun yang menoleh ke kiri dalam mazhab ini Malikiyah dan Syafi'iyah itu tidak menganggapnya sebagai sebuah fardu kewajiban rukun salat, tapi hanya sekedar sunnah hukumnya, ya, hanya sekedar sunnah hukumnya. Sehingga kalau hanya seseorang ketika salam hanya assalamualaikum warahmatullahi, kemudian tidak menoleh ke kiri, ya, tidak menoleh ke kiri, itu salatnya sudah dianggap sah. Ya, baik. Ini pendapat pertama. Adapun dalam mazhab Hanabilah, ya, dalam mazhab Hanabilah itu menyebutkan bahwasannya kedua salam itu hukumnya fardu wajib. Kalau dalam mazhab Hanabilah hukumnya adalah kedua-duanya adalah wajib, seperti itu. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, ya, terkait dengan mana yang disebut ataupun yang termasuk rukun salat dari dua gerakan salam ke kanan dan ke kiri itu tadi. Kalau misalnya kita sudah terbiasa menggunakan mazhab Syafi'iyah, ya kita sudah terbiasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga terkait dengan tata caranya, ya, ataupun lafadz salam. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Adapun bacaan ataupun lafadz salam, ya, sebelum kita membahas ini nanti, kita bahas terlebih dahulu juga inti daripada salam itu adalah apakah terletak pada bacaannya, lafadznya, atau gerakannya, jemaah sekalian. Yang menjadi rukun sholat itu tadi, apakah bacaan salam ataukah gerakan salam? Ya. Maka para ulama menyebutkan ini dalam mazhab Syafi'iyah, ya, dalam mazhab Syafi'iyah itu dijelaskan bahwasannya inti dari salam itu adalah bacaannya, ya, bacaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya itu adalah pada bacaannya, bukan pada gerakannya. Sementara menoleh ketika salam itu hukumnya adalah anjuran ataupun sunnah. Jadi kalaupun misalnya kita, ya mas sekalian, setelah selesai tahiyat, kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, tanpa menoleh, ini sebenarnya sudah sah, ya, karena apa yang menjadi inti salam itu adalah bacaan salamnya. Adapun gerakan menoleh ke kanan itu tadi adalah hukumnya sunnah ataupun anjuran. Ini dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, kalaupun, ya, tadi sebagaimana kita sebutkan, ini hukumnya kalaupun kita menoleh tadi ke kanan, ya, ke kiri, itu adalah hukumnya sunnah. Dan ketika kita melaksanakannya, maka dianjurkan untuk menoleh secara sempurna, ya, menoleh secara sempurna, ya, sehingga pipi kita itu terlihat dari belakang, ya, terlihat dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sempurna dan pipi kita terlihat dari belakang. Ya, sehingga jangan seperti ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Nah, ini enggak sempurna seperti itu, Pak, ya. Jadi kalaupun kita menoleh, dan ini sudah menjadi kebiasaan kita menoleh ketika salam, maka hendaknya kita sempurnakan, ya, acuannya adalah sampai pipi kita terlihat dari belakang. Ini sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau menyebutkan, kuntu ara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallimu ala yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha hiddihi. Ya, beliau menyebutkan, aku melihat Rasulullah itu mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan ke arah kirinya hingga aku melihat, ya, putihnya pipi beliau. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, itu 3 poinnya jamaah sekalian, ya. Jadi yang pertama, bahwasannya ucapan salam, ya, ucapan salam dalam sholat yang menjadi gerakan sholat yang terakhir itu termasuk rukun sholat. Kalau kita tidak melakukannya, maka ini akan membuat sholat kita tidak sah. Dan para ulama berbeda pendapat apa yang termasuk rukun sholat itu. Ada 2 salam, ya, ke kanan dan ke kiri itu tadi, ya, 2 kali salam. Mana yang termasuk rukun sholat itu tadi? Maka yang termasuk rukun sholat itu adalah pada salam yang pertama,
ya, pada salam yang pertama. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Adapun pendapat yang kedua dalam mazhab Hanabilah itu menyebutkan kedua-duanya menjadi wajib. Ya, kedua-duanya menjadi wajib. Kemudian berikutnya, inti dari salam itu adalah bukan pada gerakan menoleh ke kanan dan ke kiri, melainkan pada bacaannya, ya, pada bacaannya. Baik, dan tadi anjuran ketika kita menoleh yaitu adalah menoleh secara sempurna sehingga pipi kita terlihat dari belakang. Nah, jamaah sekalian, selanjutnya para ulama juga menjelaskan itu 5 tata cara salam. Ya, jadi ucapan salam saat sholat untuk menutup sholat kita itu ada 5 caranya. Ya, ada 5 caranya. Nanti jamaah sekalian bisa melihat kira-kira yang sering kita gunakan itu dari kelima cara ini yang mana. Ya, baik. Dan ini masing-masing itu dibenarkan. Masing-masing dibenarkan. Artinya masing-masing dari kelima cara ini ada landasannya, ada dalilnya. Cara yang pertama jamaah sekalian yaitu mengucapkan salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, ini cara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salamnya sempurna dan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini yang pertama jemaah sekalian. Ini dalilnya adalah dari sahabat Abu Ubaidah, bahwasanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau menjelaskan akan hal ini. Karena yaitu Rasulullah itu ketika salam maka yusallim an yaminihi, beliau mengucapkan ketika menoleh ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan demikian juga ketika beliau menoleh ke kiri. Ini dalilnya. Cara yang kedua jamaah sekalian yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara lengkap itu pada salam yang pertama. Jadi ketika menoleh ke kanan sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun ketika menoleh yang ke kiri itu hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua. Jadi kalau yang pertama selengkap, ya. Adapun yang kedua hanya assalamualaikum warahmatullah saja. Ini juga ada dalilnya, ya, dari sahabat Wa'il bin Hujr, ya. Beliau melihat Rasulullah melakukan hal seperti yang sudah kita jelaskan. Ke kanan sempurna, ke kirinya hanya assalamualaikum warahmatullah saja. Baik. Adapun cara yang ketiga itu adalah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya, hanya assalamualaikum warahmatullah saja ketika ke kanan maupun ke kiri. Ya, ketika menoleh ke kanan maupun ke kiri. Ini dalilnya adalah dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau menjelaskan, aku melihat Rasulullah, ya, salam ketika menoleh ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, ya. Sampai aku melihat tadi hadis yang kita jelaskan, sampai aku melihat pipi beliau yang putih. Itu sempurnanya beliau ketika menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ucapannya hanya assalamualaikum warahmatullah saja tanpa wabarakatuh. Baik, kemudian tadi
Cara yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Ya, ini untuk memastikan ini masih memantau dengan cermat nggak ini. Baik, adapun cara yang keempat jamaah sekalian, yaitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullah pada yang pertama, ya, pada ketika menoleh ke kanan, dan ketika menoleh ke kiri itu hanya assalamualaikum saja, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah ketika ke kanan, ketika ke kiri assalamualaikum. Nah, itu cara yang keempat, dan ini dijelaskan oleh sahabat Wasi' bin Hibban, ya, ketika beliau bertanya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bagaimana tata cara salamnya Rasulullah, ya, maka beliau menjelaskan seperti itu tadi. Adapun yang kelima itu hanya mengucapkan salam sekali saja, seperti yang kita sebutkan tadi. Rukun yang menjadi rukunnya itu adalah dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah itu pada salam pertama saja, dengan mengucapkan assalamualaikum saja, cukup assalamualaikum. Ketika ke kanan assalamualaikum, sudah. Setelah itu tidak menoleh ke kiri, ya. Baik, ini adalah 5 tata cara salam yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dan ini ada dalilnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita biasa pakai yang mana, Pak, dari kelima ini? Sempurna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menggunakan yang sempurna tadi dua-duanya, maka kita berarti mengambil riwayat dari sahabat Abu Ubaidah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Tapi ada juga sebagian yang selain yang sempurna tadi, ada juga yang mengambil dengan cara yang kedua, yaitu yang dari sahabat Wa'il bin Hujar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga ada, ya. Dan ada juga yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga ada, ya. Saya biasa juga menggunakan yang ketiga ini, assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah saja, dan assalamualaikum warahmatullah, ya. Baik, itu intinya semuanya ada dalilnya, tinggal kita mau mengambil tata cara yang mana. Baik, jangan dimuliakan Allah. Adapun ini termasuk kesalahan, ya, termasuk kesalahan saat salam, yaitu adalah membuka tangan kanan dan kiri ketika menoleh pada saat salam, ya. Misalnya assalamualaikum, ya, ketika menoleh ke kanan, telapak tangannya dibuka, ya. Kemudian ketika menoleh ke kiri, telapak tangan kirinya dibuka. Nah, ini termasuk kesalahan, ya, termasuk kesalahan. Suatu ketika sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, ya, suatu saat kami sholat bersama Rasulullah dan kami mengucapkan ketika salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil berisyarat dengan kedua tangan, ya, kedua tangan ke samping masing-masing. Kemudian setelah itu Rasulullah menyebutkan, ya, mengapa kalian mengangkat tangan kalian seperti keledai yang suka lari, ya. Kalian cukup meletakkan tangan kalian di paha, kemudian salam menoleh ke kanan dan ke kiri, seperti itu.
Jadi saya juga belum tahu apa yang menjadi dasar orang ketika salam itu membuka telapak tangannya ke kanan dan kiri itu tadi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya ini kita menjelaskan makna daripada tafsir ataupun tadabbur dari ucapan salam ketika kita menutup sholat kita, ya. Apa makna dari ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka maknanya ada dua menurut para ulama. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau menyebutkan, jadi makna kita mengucapkan salam itu ketika tadi setelah tahiyat, yaitu adalah maknanya yang pertama, semoga Allah bersama kalian, ya. Semoga Allah bersama kalian. Jadi kata assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untuk kalian, itu maknanya adalah semoga Allah bersama kalian. Maknanya adalah Allah menjaga kita, Allah mencukupi kebutuhan kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ini makna yang pertama. Karena assalam, ya, assalam ini termasuk di antara nama-nama Allah. Jadi assalam itu termasuk di antara nama-nama Allah. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu maknanya adalah assalamualaikum, Allah bersama kalian, ya. Allah alaikum, ya, artinya Allah akan menjaga kita, mencukupi kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua menurut Imam An-Nawawi dari doa ini, yaitu adalah, ya, keselamatan yang selalu menyertai kalian, ya. Keselamatan yang selalu menyertai kalian, ya. Jadi ketika Allah menyebutkan fasalamun laka min ashabil yamin, ya, semoga keselamatan untukmu dari golongan kanan, ini maknanya adalah keselamatan yang senantiasa menyertai kita. Dan para ulama juga menyebutkan hikmah kita menoleh ke kanan dan ke kiri, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam itu adalah disebutkan, ya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naruddal alal imam wa an natahaba au wa an nusallima ba'duna ala ba'd. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menjawab salam imam dan saling mencintai dan saling memberi salam kepada sesama kami. Jadi ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri, itu kita sedang mendoakan keselamatan kepada saudara kita, ya, yang di kanan dan yang di kiri. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan doa dari saudara kita, ya sholat berjamaah. Ya, kalau kita nggak pernah sholat, bagaimana kita mau didoakan oleh saudara kita? Ya, baik, ini adalah hikmah dari kita menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Demikian yang bisa kita jelaskan. Untuk sisa waktunya kita berikan kepada jamaah kalau ada yang ingin bertanya. Wallahu a'lam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama kan terkait dengan gerakan tadi disampaikan bahwa kesempurnaan itu cukup dengan tadi menoleh. Pertanyaannya, kalau kita tidak menoleh tapi menengok, karena kalau menoleh itu sekitar aja, tapi kalau menengok, nah, kebanyakan kalau ya mungkin kita dari kecil gitu ya, sudah terbiasa assalamualaikum. Dan sementara misalnya udah segede ini baru tahu Allah menoleh. Jadi yang baik atau sempurna itu menoleh atau menengok. Pertama, yang kedua, ini pembahasannya sudah sampai sana. Jadi saya ingin menanyakan apakah hukumnya atau begini, apakah wajib bagi kita dalam melaksanakan sholat itu untuk aktif pada suatu mazhab, apakah itu wajib? Dan kalau misalnya kita selama ini kan dulu kita dari misalnya dari kecil atau dari muda kita belum tahu gitu ya, jadi kita sholatnya ya seperti itulah. Kemudian makin kesini kita ternyata kita masanya seperti ini. Kemudian berubah lagi misalnya, ya masanya itu bagaimana? Apakah itu diperkenankan atau tidak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.